Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai peran wanita dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Penyebaran ini terjadi pada sekitar abad ke-15. Ternyata peran wanita sangat besar, jadi tidak bisa dipandang sebelah mata. Selama ini penelitian lebih banyak menyoroti kepada peran pria dalam penyebaran atau islamisasi di tanah Jawa. Hal ini bisa dimaklumi karena di Indonesia, corak sejarah di Indonesia masih bersifat androsentris, yaitu bersifat memusatkan perhatian pada kaum pria. Kadang ada yang mengatakan juga bahwa wanita juga berperan besar dalam islamisasi ini, tetapi ketika dicari rujukan ilmiahnya, jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai dari 10%. Nah, saat ini kita akan mencoba mengulas bagaimana sih peran wanita, peran perempuan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Setidaknya mereka memiliki peran penting ketika penyebaran agama Islam ini dilakukan melalui perkawinan. Bagaimanapun juga, perkawinan bisa mempermudah penetrasi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tengah kekuasaan, di tengah kerajaan yang saat itu masih didominasi oleh budaya Hindu dan Buddha. Simak tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai peran wanita dalam proses islamisasi di tanah Jawa. Namun sebelum saya membahas lebih dalam mengenai peran wanita dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya selalu mendoakan pada teman-teman, khususnya di bulan Ramadan ini, agar teman-teman selalu sehat, bahagia, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir bulan nanti. Kita mulai membahas mengenai penyebaran agama Islam di Jawa. Penyebaran agama Islam ini berjalan relatif damai. Hal ini disebabkan islamisasi dilakukan melalui diplomasi antar kerajaan, melalui jalur perdagangan, dan secara hubungan informal melalui ikatan pernikahan. Pada tahap awal, saluran islamisasi dilakukan melalui jalur perdagangan. Hal ini sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke abad ke-16. Perdagangan menjadi salah satu sarana yang sangat efektif pada masa itu untuk mengantarkan masuknya Islam ke Nusantara, termasuk ke tanah Jawa ini. Hal ini disebabkan keterbukaan kawasan Nusantara sebagai kawasan silang pelayaran pada abad ke-14. Bahkan sebelum itu telah sering terjadi kontak antara pedagang di luar negeri maksudnya, dengan pedagang kaum pribumi. Penyebaran Islam ke Nusantara, terutama di Jawa, menempuh jalur perdagangan yang menghubungkan antar daerah semenanjung Arabia, Persia, India, dan Cina, serta para pedagang di Nusantara. Pembawa Islam pertama kali ke Nusantara adalah para pedagang Muslim yang
menyebarkan agama sambil berdagang. Para pedagang Muslim tersebut kemudian melakukan perkawinan dengan wanita setempat. Dengan pembentukan atau membentuk keluarga Muslim ini, terciptalah komunitas-komunitas Muslim yang pada gilirannya mempunyai andil yang besar dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya, sebagian pedagang Muslim tadi melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal, sehingga memungkinkan mereka atau keturunannya pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan Islam. Pedagang asing yang beragama Islam itu sebagian berasal dari Arab, Cina, dan India. Kemudian mereka menikah dengan wanita lokal dan menetap serta tinggal di daerah tersebut. Mereka mengikuti adat istiadat di daerah itu. Pada awalnya mereka masuk ke pantai utara, sebagian atau mayoritas di Jawa Timur, jadi Pantura di daerah Jawa Timur. Kebanyakan pedagang Muslim tadi datang ke Nusantara seorang diri, artinya tidak mengajak istrinya, sehingga mereka memilih menikah dengan wanita pribumi. Pedagang dari luar negeri ini biasanya memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif tinggi, sehingga sebagian besar perempuan bersedia untuk dinikahi oleh para pedagang tersebut. Saluran Islamisasi melalui perkawinan lebih menguntungkan lagi bila terjadi antara saudagar, ulama, atau golongan lain dengan anak bangsawan atau anak raja ataupun anak adipati. Mengapa lebih menguntungkan? Karena status sosial ekonomi dari mereka yang menikah dengan pedagang luar negeri ini, dengan pedagang asing ini, akan mempengaruhi politik para raja-raja, adipati-adipati atau bangsawan-bangsawan, sehingga akan mempercepat proses Islamisasi. Dalam sejarah Islamisasi di Jawa, ada dua wanita yang memiliki peran sangat penting, yaitu Putri Campa dan Putri Cina. Keduanya adalah istri dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang berkuasa sampai tahun 1478. Kedua wanita tadi diperkirakan sudah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Prabu Brawijaya. Dalam Serat Kanda dikisahkan Putri Campa, ada juga yang menyebutnya Putri Cempo, dimakamkan secara Islam. Putri Campa ini adalah bibi dari Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo. Sementara itu, Putri Cina adalah ibu dari Raden Patah dan Raden Timbal. Raden Patah dalam perkembangannya kemudian menjadi penguasa Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu di Kasultanan Demak. Kedua tokoh wanita tadi memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di Jawa, yakni Wali Songo. Wanita-wanita tadi meretas jalan sekaligus menjadi jembatan atau menjadi katarsis, menjadi jembatan transisi antara pengaruh Hindu-Buddha di satu sisi dengan pengaruh Islam yang baru masuk di tanah Jawa yang terjadi sekitar pada abad ke-14 dan 15. Putri Campa sendiri berhubungan langsung dengan orang-orang penting yang terlibat dalam Islamisasi.
Pada tahun 1443, Raden Rahmat atau yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel datang ke Jawa untuk menemui Dwarawati atau Putri Campa yang menikah dengan Prabu Brawijaya V. Ia datang bersama dengan saudaranya yang bernama Ali Murtado atau Raden Santri dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh. Sebelum tiba di Jawa, selama 2 bulan, Sunan Ampel berada di Palembang dan berhasil mengislamkan adipati dari Palembang yang bernama Aryo Damar. Di kemudian hari, Raden Santri menjadi imam masjid di daerah Tandes, Gresik dan menyebarkan agama Islam di sana. Sementara Raden Rahmat atau Sunan Ampel menjadi imam masjid di daerah Surabaya. Raden Santri dan Raden Rahmat adalah 2 tokoh penting dalam Islamisasi di Jawa. Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan anak Adipati Tuban dan memperoleh 2 putra yang di kemudian hari juga menjadi anggota dari Wali Songo, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Raden Rahmat juga memiliki seorang murid yang sangat terkenal, yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Mereka merupakan bagian dari Wali Songo. Setelah tahu peran Putri Campa dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Surabaya dan Gresik, sekarang kita bahas tentang Putri Cina. Prabu Brawijaya V menikahin Putri Cina ini sebagai syarat untuk menghilangkan kemandulan Putri Campa yang sudah diramalkan sebelumnya. Berdasarkan serat kanda, Putri Cina ini yang bernama Xiu Banci ini adalah anak dari sahabat karib Prabu Brawijaya, yaitu seorang saudagar asal Cina yang bernama Kiai Bantong atau ada yang menyebut Syekh Bantong atau Ban Hong. Putri Cina tersebut telah menganut agama Islam. Dan pada abad ke-15, kebanyakan orang Cina yang menetap di pesisir, di pinggiran pantai, kebanyakan sudah menganut agama Islam. Banyaknya orang Cina yang menganut agama Islam ini berkaitan dengan naiknya dinasti Mongol di Cina yang banyak melakukan Islamisasi terhadap para pemimpin Cina pada masa itu. Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa selir dari Cina itu berulang kali bermimpi memangku rembulan. Bahkan Ratu Dwarawati atau Putri Campa juga bermimpi yang sama, yaitu ia memimpikan Putri Cina sedang memangku rembulan. Padahal saat itu Putri Campa sedang hamil 3 bulan. Tentu Putri Campa merasa was-was, merasa khawatir dengan keadaan ini, sehingga ia memohon kepada Baginda Raja, yaitu Prabu Brawijaya V, untuk mengasingkan Putri Cina. Saat itu Putri Cina juga tengah hamil 7 bulan. Putri Cina akhirnya diserahkan kepada Aryo Damar, yaitu Adipati Palembang yang saat itu juga sudah memeluk agama Islam. Dari pernikahan antara Brawijaya dengan Putri Cina lahirlah Raden Patah atau Jin Bun yang kelak mendirikan pusat kekuasaan baru di Demak, sekaligus menanamkan agama Islam sebagai dasar-dasar dari pemerintahannya.
Jinbun atau Raden Patah berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1474. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi bahwa setelah Raden Patah berguru pada Sunan Ampel, ia membuka wilayah di daerah Bintara. Bintara ini di daerah Demak, dan mengembangkan komunitas-komunitas muslim di sana. Walaupun pada mulanya mendapat tantangan dari Majapahit, ditentang oleh Majapahit ya pembentukan komunitas muslim ini. Namun setelah ia mengetahui bahwa pemimpin komunitas Islam itu adalah Raden Patah yang tidak lain adalah anaknya sendiri, maka wilayah tersebut diserahkan kepada Raden Patah, dan akhirnya Raden Patah pun bergelar Adipati Natapraja. Setelah Raden Patah menjadi adipati di Bintara, dikisahkan dalam Serat Kanda bahwa terjadilah penyerangan dari Demak ke ibu kota Majapahit. Penyerangan ini berhasil dan akhirnya pusaka dan simbol-simbol kebesaran Majapahit dipindahkan ke Demak. Peristiwa ini kemudian menjadi titik balik sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa dengan berdirinya pemerintahan Islam yang pertama. Setelah tahu peran Putri Campa dan Putri Cina dalam proses Islamisasi di Jawa, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana sesungguhnya peran wanita secara umum dalam proses atau penyebaran agama Islam di Jawa? Ada beberapa kategori mengenai peran wanita dalam Islamisasi. Pertama adalah wanita yang berasal dari kalangan pribumi, kemudian menikah dengan pedagang atau pendatang asing yang beragama Islam. Wanita yang menikah dengan pedagang asing beragama Islam ini akhirnya memeluk agama Islam juga. Karena jumlahnya terus bertambah, maka terbentuklah komunitas-komunitas Islam. Wanita ini perannya adalah menjadi pionir dan menjadi orang yang pertama kali memeluk agama Islam di tanah Jawa. Kedua adalah wanita kerabat pejabat yang dinikahi oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang menikahi anak Adipati Tuban yang bernama Nyi Gede Manila. Dari pernikahan ini lahirlah dua anak yang kemudian menjadi anggota dari Wali Songo, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Peran wanita dalam pernikahan seperti ini adalah sebagai penguat. Artinya, pernikahan antara seseorang dengan putri pejabat akan memberikan legitimasi atas masyarakat di mana putri pejabat itu berada. Ini berarti akan memperkuat posisi seseorang tokoh dalam menyebarkan Islamisasi di daerah di mana ia menikah dengan anak pejabat tadi. Ketiga adalah wanita Islam yang menikah dengan para pejabat kerajaan. Wanita ini wanita ini adalah wanita yang memiliki status sosial tinggi. Mereka bukan hanya sekedar pionir, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat pada jangkauan yang lebih luas. Adanya wanita dari kalangan istana yang telah menganut Islam memberikan tanda bahwa Islam bukanlah agama yang bertentangan dengan kerajaan, tetapi agama yang diterima secara sah oleh kerajaan tersebut.
Hal ini seperti terjadi pada pernikahan antara Prabu Brawijaya V dengan Putri Campa dan Putri Cina. Dalam hal ini, Putri Campa dan Putri Cina adalah wanita yang sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Walaupun kedua perempuan ini gagal memujuk Prabu Brawijaya untuk memeluk agama Islam sebagai bentuk strategi top down, artinya dari atas ke bawah, tetapi mereka memiliki status yang penting untuk memudahkan islamisasi proses penyebaran agama Islam pada tahap berikutnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Putri Campa memiliki keponakan yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang bisa leluasa menyebarkan agama Islam. Brawijaya juga membuat peraturan bahwa rakyat Majapahit boleh memeluk agama Islam asal tidak ada paksaan, meskipun raja sendiri tidak mau memeluk Islam. Peran Putri Campa dalam islamisasi di Jawa adalah sebagai pembuka jaringan terhadap tokoh-tokoh penyebar agama Islam, terutama kaitannya dengan pemberian suatu wilayah bagi tokoh-tokoh tertentu. Status Dwarawati sebagai istri Brawijaya telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi Raden Rahmat untuk mendirikan pusat pendidikan karena adanya jaminan dari raja. Sementara itu, Putri Cina walaupun sama-sama menjadi istri dari Prabu Brawijaya V, ia tidak dapat memberikan jaminan dan akses langsung kepada tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Hal ini disebabkan Putri Cina diserahkan kepada Aryo Damar sebagai pemimpin Palembang. Peran Putri Cina lebih cenderung kepada menurunkan para pemimpin atau tokoh penyebar agama Islam. Hal ini karena Putri Cina adalah ibu dari Raden Patah sebagai pemimpin pertama kekuasaan Islam di tanah Jawa. Walaupun hanya memiliki peran sebagai pemberi keturunan, artinya menurunkan tokoh-tokoh Islam, tetapi tidak mengurangi peran penting Putri Cina dalam transisi dari masa Hindu, dari masa peradaban Hindu-Buddha ke peradaban Islam. Dari gambaran tadi terlihat bahwa wanita tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelengkap, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Jawa, baik melalui strategi bottom up dari bawah ke atas maupun strategi top down dari atas ke bawah. Strategi bottom up terjadi ketika wanita-wanita dari rakyat biasa menikah dengan para pedagang muslim dari luar negeri. Mereka ini kemudian membentuk komunitas-komunitas Islam, terutama di daerah pesisir. Kemudian strategi top down adalah peran wanita tidak hanya sebagai pionir, tidak hanya sebagai katalis, tetapi juga sebagai penguat terhadap keberadaan Islam. Hal ini karena wanita-wanita tadi berasal dari kalangan atas sehingga dapat memberikan kemudahan dan akses terhadap islamisasi yang terjadi di sana. Sebagai katalis, wanita juga mampu menjadi jembatan antara peradaban lama yang berbasis Hindu-Buddha dengan peradaban baru yang berbasis agama Islam. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai peran wanita dalam proses islamisasi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Jika teman-teman memiliki cerita horor atau cerita-cerita misteri dan
ingin menjadi narasumber kami, silahkan mengirim email ke alamat misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman nggak mau ribet, cukup aja nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang kami akan membawakan berita misteri atau cerita horor yang tentu lebih dahsyat. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.